Luka Grace semakin hari semakin parah. Ia hanya makan seadanya. Lahir batin ia sangat tersiksa. Kini batinnya sangat terpukul karena sang anak satu-satunya terbunuh. Ia sudah 2 kali menyaksikan orang yang ia cintai dibunuh. Pertama adalah istrinya dan kedua adalah anaknya. Ia kerap berfantasi bahwa anaknya masih hidup di sampingnya. Blaise dapat bertahan hidup. Lukanya kian membaik berkat bantuan orang Poni yang tak sengaja bertemu saat mereka sama-sama akan memakan daging bison. Orang Poni merawat Blaise dengan penuh perhatian. Ia adalah sahabat yang baik dan mulia. Blaise diberi perawatan dan pengobatan ala tabib. Kian hari Blaise kian sehat. Ia keluar dari gubuk perawatan. Grace berjalan menyusuri tanah bersalju. Dan ia kaget saat mendapati temannya telah mati digantung. Berusaha mencari apa yang terjadi, Grace melihat perkumpulan gembel yang sedang bakar-bakar ayam. Dan ia melihat kuda sahabatnya yang berwarna putih bertambat dengan kuda-kuda lainnya. Grace berkeyakinan bahwa sahabatnya telah dibunuh oleh para gembel. Grace mengendap, mencoba melarikan kuda temannya itu. Di saat bersamaan, ia menyaksikan ada seorang wanita Indian yang diperkosa. Jiwa kemanusiaannya terpanggil. Grace lalu menyelamatkan wanita itu. Kemudian baku tembak terjadi. Banyak yang tertembak dari pihak gembel. Dan Grace berhasil membawa lari kuda tersebut. Namun, botol minumnya terjatuh dan itu akan memberikan petunjuk di suatu saat nanti. Di markas sang kapten, kedatangan seorang penyintas yang sedang mencari makan. Kata kapten, tidak ada yang gratis di sini. Semua didapatkan dengan bekerja. Penyintas tersebut mengerti dan ia menawarkan barang yang ia miliki. Dari salah satunya ialah botol minuman yang memiliki gambar kerang. Ia kini berjalan, tujuannya adalah markas sang kapten, di mana di markas tersebut ia akan menemui Freeze untuk balas dendam. Segera pada malam hari itu juga, ia bersama puluhan orang bergerak mencari Blaise di daerah Yellowstone. Di pertengahan malam, di tengah hutan, orang bersahut memanggil Blaise. Panggilan itu disambut dengan suara tembakan. Sang kapten punya firasat bahwa itu kode dari Blaise. Antara percaya dan tidak, sang kapten melihat Grace berjalan sempoyongan. Apa yang dulu kira Grace sudah mati, kenyataannya masih hidup. Itu sungguh sulit dipercaya bahwa Grace masih hidup. Karena ia perlu berjalan ratusan kilo untuk sampai markas. Belum lagi lukanya yang sangat kritis. Namun, faktanya Grace benar-benar masih hidup. Sesampainya di markas, sang kapten memuntahkan amarahnya pada Sin. Ia merasa telah ditipu oleh Sin dan Freeze. Ia hajar Sin. Ia meminta Sin untuk menutup mata dan berdoa karena ia akan membunuhnya. Sin ketakutan dan menangis. Ia pun berdoa seucap-ucapnya. Untung saja ada yang melerai dan Sin tidak jadi dibunuh. Ia lalu bergerak ke arah pondok mencari Freeze. Ia sudah mencari ke segala arah, namun Freeze tidak ia temukan. Lebih kagetnya lagi, uang di dalam berangkas telah Freeze kuras habis. Pada akhirnya, Grace menceritakan kalau anaknya dibunuh oleh Freeze dan Sin tidak tahu apa-apa karena ia telah diperdaya oleh Freeze. Ia mengutarakan niatannya untuk membunuh Freeze. Mendengar itu, sang kapten turut simpatik dan ia meminta Grace untuk beristirahat. Biar dia sendiri yang akan membunuh Freeze. Namun, Grace tetap ngeyel karena baginya kematian anaknya adalah masalah pribadi. Mereka sama-sama mencari Freeze yang sudah kabur masuk ke dalam hutan. Dalam pencariannya itu, sayangnya sang kapten disergap Freeze dan ia terbunuh. Freeze merasa puas bisa membunuh kaptennya karena merasa sudah diperlakukan tidak adil oleh sang kapten. Mendapati kaptennya mati, Grace mencoba menjebak Freeze dengan 2 ekor kuda, yang mana jasad sang kapten diperagakan sedang menunggang kuda.
Freeze yang mengintai dari atas bukit termakan jebakan Batman. Ia menembak dan jasadnya sang kapten pun ambruk. Untuk memastikan kematian Glass, Freeze cek TKP. Saat mengetahui jasadnya bukannya Glass, Freeze baru sadar bahwa itu jebakan dan seketika ia ditembak oleh Glass. Baku tembak terjadi, lalu Freeze melarikan diri. Ia terus berlari hingga tersudut di bantaran sungai. Akhirnya, duel one by one terjadi. Glass memegang kampak dan Freeze mengandalkan pisau. Glass berhasil melumpuhkan Freeze dengan hantaman kampak yang tepat menghujam di perutnya Freeze. Detik-detik di mana Glass akan mengakhiri hidup Freeze. Dengan slow Freeze berkata, "Kamu jauh-jauh hanya untuk balas dendam. Apakah kamu sekarang menikmatinya? Anakmu yang mati tidak akan hidup kembali." Ucapan Freeze cukup memanipulasi perasaan Glass, mengakibatkan konflik batin. Mendapati rombongan Sukuri yang sudah di depannya, Glass pun berkata, "Pembalasan dendam ada pada tangan Tuhan, bukan ada padaku." Tubuh Freeze ia tarik ke bibir kali, lalu disorongkan ke dalam air oleh kepala Sukuri tanpa babi bu. Dihujamkan 9 pisau pada perut Freeze dan Freeze terkapar mati. Glass yang awalnya diburu oleh Sukuri pasrah bila dirinya hendak ikut dibunuh. Namun takdir berkata lain. Ia dibiarkan hidup itu karena ia pernah menyelamatkan wanita dari Sukuri dari pemerkosaan. Dan sebagai imbalannya, ia sekarang terselamatkan. Selesai.